Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pernikahan gaib. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya pernikahan gaib ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Tidak ada siang, tidak ada malam, sepanjang waktu Temaram. Matahari nyaris tidak pernah terlihat sosoknya secara utuh. Begitupun dengan benda langit lainnya seperti bintang-bintang dan rembulan. Akan tetapi bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali. Aku masih bisa melihatnya, sekalipun remang-remang. Mas Dewangga, sebuah suara menyapaku, menyebut namaku dengan tanpa ragu-ragu. Aku tersentak. Ayunan langkahku terhenti seketika. Sumber suara itu berasal dari belakang. Spontan aku berbalik badan. Mataku terbelalak. Terlihat olehku seorang perempuan berjalan bergegas menghampiriku. Senyumnya terus berkembang. Sosok perempuan itu semula tidak begitu jelas dari tempatku yang pertama kali melihatnya, yang berjarak sekitar 100 meter. Keremangan menyembunyikan kurat-kurat wajahnya. Tetapi seiring dengan langkah kakinya yang mendekat dan terus mendekat, yang semula terlihat samar-samar, berangsur-angsur tersingkap selubung tabirnya, perempuan itu sudah berada tepat di hadapanku. Siapa? Mas Dewangga lupakah sama aku? Tanyanya tanpa bisa menyembunyikan kekecewaannya. Siapa ya? Kataku sambil kembali ku coba mengerahkan ingatanku sedemikian rupa. Aku Ayu, Mas. Ayu Diandra. Hah? Reaksiku atas pertanyaannya yang sangat mengejutkan itu. Benarkah kamu Ayu Diandra? Kataku masih tidak percaya. Aku terpana. Sulit sekali bagiku untuk begitu saja percaya. Jangan-jangan mataku telah salah melihatnya. Atau barangkali pendengaranku yang salah mendengar. Apa aku ini sedang bermimpi? Dalam hati aku bertanya-tanya. Nama Ayu Diandra sejatinya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku telah mengenalnya sebelumnya. Aku pun mulai ingat semuanya. Tetapi menyegarnya ingatanku justru menimbulkan keraguan tingkat dewa. Karena seingatku Ayu ini sudah mati. Hatiku mendadak tercekam. Sekujur tubuhku tiba-tiba bersimbah keringat dingin. Bulu kutuku pun dibuat meremang. Aku benar-benar dibuat menggigil ketakutan. Ingin rasanya aku mengambil langkah 1000 kala itu, berlari dari hadapannya seketika itu juga. Namun aneh, saat keinginan lari dari hadapannya muncul secara tiba-tiba, kakiku justru seperti terpaku di tempat, sama sekali tidak bisa digerakkan. Seolah-olah ada tali temali yang membelenggu kaki-kakiku sedemikian rupa. Bukankah kamu sudah meninggal dunia? Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bertanya dengan suara terbata-bata. Mendengar pertanyaanku, Ayu tersentak. Sejurus matanya menatapku tajam dan aku mencoba memberanikan diri untuk menentangnya. Tatapan mata kami bertemu untuk beberapa detik. Sebelum akhirnya, Ayu kemudian menundukkan muka, hingga pandangannya luruh ke ujung kaki. Hampir semua orang yang mengenalku memang menganggapku sudah mati, Mas. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa atas anggapan itu. Kenyataannya jasadku telah dikuburkan. Banyak sekali yang menyaksikan prosesi pemakamanku kala itu. Bahkan aku juga masih ingat dan juga tahu kala itu Mas Dewa nggak ikut memikul keranda yang mengusung jenazahku ke pemakaman. Yang dikatakannya Ayu itu benar. Aku memang ikut mengantarnya ke peristirahatannya yang terakhir kali. Bahkan tidak sekedar ikut mengantarnya, tetapi seperti yang dikatakan, aku juga ikut memikul keranda yang berisi jenazahnya. Lantas, siapa yang dulu itu dimakamkan? Tanyaku penasaran.
batang pisang. Jawab Ayu tegas. Benarkah yang kamu katakan itu? Benarkah hanya batang pisang dimakamkan oleh warga kala itu? Aku mencecarnya. Mas Dewangga nggak percaya ya? Serga Ayu sambil tertawa kecil. Pertanyaannya Ayu itu hanya bisa aku jawab dengan anggukan. Tetapi kemudian aku teringat oleh perkataan kawanku, Salamun. Ia juga ikut mengantarkan Ayu ke peristirahatannya yang terakhir kala itu. Ketika pulang dari pemakaman Ayu, ia sempat mengatakan kepadaku atas apa yang dilihatnya. Ini hanya untuk kita saja, Dewangga, kata Salamun mengawali pembicaraannya kepadaku setelah kami hanya berdua saja. Tampaknya serius banget, Mun, ujarku merespon ucapan Salamun. Ya bisa jadi begitu. Sekarang tergantung kamu aja, percaya atau tidak dengan yang aku katakan ini. Salamun menghela nafas sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Yang dimakamkan tadi sebenarnya bukan Ayu. Hah? Aku tersentak. Jangan ngarang kamu, ini hal yang sangat sensitif loh. Lanjutku lebih bersifat peringatan. Tetapi tak urung, penasaran juga aku dengan apa yang dikemukakan Salamun. Ya, penasaran karena ia mengatakan orang yang memiliki kemampuan adikodrati. Dan karena kemampuannya itu, Salamun seringkali dimintai tolong warga untuk hal-hal yang bersifat supranatural. Dewangga, aku tidak ingin memaksamu dengan apa yang aku katakan, kata Salamun yang seolah tahu dengan apa yang berkecamuk dalam hatiku. Aku hanya ingin mengatakan atas apa yang aku tahu saja, yang bisa aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Lanjut Salamun menatap. Iya benar, tadi itu yang dimakamkan bukan jasad Ayu, tetapi pohon pisang. Terang Salamun lebih lanjut. Salamun mengatakan tanpa keraguan sedikit pun. Jadi yang dimandikan, dikafani dan disolatkan tadi itu sebenarnya hanya batang pisang. Cuma saja tidak semua orang bisa melihat hal itu, urai Salamun lebih lanjut. Penjelasan Salamun sungguh mengejutkan. Sulit bagiku untuk mempercayainya, sebab kala itu aku sempat melihat dengan mata kepala sendiri proses pemandian jenazah Ayu. Jasadnya terbujur kaku. 3 orang ibu-ibu memangku jenazahnya. Sebab kematian Ayu pun sudah jelas. Ia mati tenggelam saat wisata di pantai selatan. Perahu yang ditumpanginya itu bersama beberapa kawannya karam tergulung ombak. Ayu ini berhasil ditemukan tim SAR dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi 3 hari setelah kejadian. Salamun kemudian kembali memintaku untuk tidak begitu saja percaya dengan ucapannya. Aku bisa saja salah, Dewangga. Penglihatanku bisa salah. Lalu apa maksudmu kau katakan hal itu kepadaku? Aku tidak mungkin katakan hal yang sangat sensitif ini kepada sembarangan orang. Selain itu aku hanya ingin mengurangi beban kegelisahanku atas fenomena yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Curang kamu, bagi-bagi itu mestinya rezeki bukan kegelisahan. Sergaku berkelakar. Ya salahmu sendiri, Dewangga. Mengapa kamu menjadi orang yang bisa aku percaya? Lamunanku mendadak buyar oleh sapaan Ayu secara tiba-tiba. Mas Dewangga, aku terkejut. Ada apa, Ayu? Kataku sekenanya. Mas Dewangga, mikirin apa sih mas? Kok seperti orang bingung? Kata Ayu sambil tersenyum. Masih tidak percaya dengan yang aku katakan ya? Ya entahlah Ayu, aku sendiri bingung dengan keadaanku sekarang. Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan mas, dijalani saja. Katanya seperti ingin memberikan jalan keluar keresahanku. Tetapi omong-omong, bagaimana ceritanya Mas Dewangga hingga berada di sini? Tanya Ayu serius. Aku kira sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tidak mudah bagiku untuk menjawabnya. Sebab aku sendiri pun tidak tahu bagaimana awal mulanya hingga tiba-tiba aku bisa bertemu dengan Ayu, orang yang selama ini aku yakini telah mati tenggelam. Atau jangan-jangan aku ini sebenarnya juga sudah mati seperti Ayu. Dalam hati aku bertanya-tanya hingga membuatku tercekam dan menggigil ketakutan. Entahlah Yuk, aku sendiri juga tidak tahu
Mengapa sampai tersesat di sini? Jangan-jangan aku sepertimu, dianggap banyak orang juga sudah mati. Tiba-tiba saja aku sangat risau oleh keadaanku sendiri dan atas apa yang telah terjadi kepadaku. Sekujur tubuhku mendadak berkeringat. Ayu memandangiku sedemikian rupa, dan rupanya ia seperti mengetahui keresahanku ataupun kerisauanku yang sedang melanda hatiku ini. Ayu pun akhirnya berkata kepadaku, "Mas tenang aja, biar nanti waktu yang menjawabnya. Sekarang Mas Dewangga sebaiknya ikuti aku saja." Sejenak aku ragu untuk mengiyakan keinginan Ayu, dan lagi-lagi isi hatiku terbaca oleh Ayu dengan sangat jitu. "Sudahlah Mas Dewangga tidak usah ragu-ragu mengambil keputusan," kata Ayu kemudian. "Lagian Mas Dewangga mau kemana?" lanjut Ayu setengah meledekku. "Baiklah, kalau begitu aku ikut kamu aja deh." Aku terlihat senang sekali mendengar keputusanku. Senyumnya mendadak berkembang. Kemudian Ayu mengajakku pergi dari tempat pertama kami bertemu. Kami berjalan beriringan menyusur trotoar. Ayu berjalan di sebelah kiriku, seolah kami sedang berada di tengah perkotaan. Di sebelah kanan berupa jalan raya 2 jalur yang penuh dengan lalu lalang kendaraan. Deru mesin motor dan juga mobil serta suara klakson yang sesekali menyalak menambah bisingnya suasana. Aku dan juga Ayu terus berjalan menyusur trotoar di bawah suasana yang temaram. Keadaan sekeliling tidak ubahnya kota-kota metropolitan. Bangunan-bangunan gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Aku pun semakin dibuat bingung dan bertanya-tanya terus dalam hati. Sebenarnya aku ini sedang berada di manakah? Aku berharap Ayu bisa memberi penjelasan, tetapi di sepanjang perjalanan hampir tidak ada pembicaraan. Setiap kali aku ingin bertanya ini dan itu, setiap itu pula mulutku tiba-tiba seperti terkunci. Banyak hal sebenarnya yang ingin aku tanyakan kepada Ayu, tetapi tidak ada satupun yang bisa aku kemukakan. Mulutku benar-benar seperti terkunci setiap kali ingin bertanya sesuatu yang aku rasa asing. Berdamailah sajalah dengan diri sendiri. Sebuah bisikan tiba-tiba menggema dari dalam hati. Aku menghela napas. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya berjalan dan terus berjalan. Berjalan dalam diam sungguh terasa kelabu dan juga keluh, bisu dan juga beku. Tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Untuk mencari tahu di mana sebenarnya aku ini sedang berada. Sambil terus berjalan beriringan di sisi Ayu, aku celingak-celinguk mencari petunjuk. Aku berharap sekali akan menemukan tulisan-tulisan atau tanda-tanda semacam rambu-rambu. Tetapi sia-sia saja. Tidak ada satupun nembor terlihat terpancang di jalan-jalan atau di depan bangunan-bangunan di sepanjang jalan yang aku lalui. Benar-benar aneh. Di tempat semetropolitan ini, aku tidak bisa menemukan tulisan ini dan itu yang menunjukkan nama tempat atau identifikasi lainnya. Bukan hanya itu saja, keanehan yang aku rasakan. Ya, betapa tidak, setiap kali papasan dengan orang, mereka hampir selalu menekuk mukanya hingga tidak bisa terlihat jelas wajah-wajahnya. Bahkan saat melintas di tempat-tempat keramaian, di mana di tempat tersebut banyak orang yang berkumpul atau berkerumun satu sama lain seolah tidak ada tegur sapa, satu sama lain saling diam hingga terasa kaku dan beku suasananya. Perjalanan kami pun akhirnya sampai di ujung kota. Mataku kembali dibuat terbelalak oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mata. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba aku sudah berada di depan sebuah komplek bangunan yang arsitekturnya mengingatkan aku pada keraton-keraton di Pulau Jawa. Bangunan utamanya berupa pendopo berarsitektur joglo. Halamannya amat luas. Pohon-pohon sawo menghias beberapa sudut halaman. "Tempat apa ini?" tanyaku. Aneh, tiba-tiba aku bisa bicara. Tidak lagi terkunci seperti sebelumnya. Aku terkejut bukan main dengan perubahan keadaanku ini. Ayu melirikku sambil tersenyum kecil.
Tanpa buang-buang waktu, aku pun kemudian memberanikan diri bertanya kepada Ayu, yang mengajakku berhenti di salah satu sisi pintu gerbang komplek bangunan keraton ini. Pintu gerbang keraton berupa bangunan gapura yang sangat-sangat megah. "Kita nanti akan tinggal di sini, Mas," kata Ayu tiba-tiba. "Apa? Kita akan tinggal di sini?" Aku terkejut, heran dan tidak percaya. Pernyataan Ayu sungguh tidak pernah kuduga. Sejurus ku tatap Ayu. Aku ingin melihat kesungguhan atas ucapannya itu. Aku hanya tersenyum saja kala itu. Belum sempat aku mendapat jawaban Ayu, tiba-tiba muncul dua orang lelaki berpakaian ala prajurit keraton di hadapan kami. Keduanya menggenggam tombak terhunus. Prajurit-prajurit itu menatapku dengan sorot mata penuh curiga. Ketika keduanya bergerak maju ke arahku dan sepertinya hendak meringkusku, spontan Ayu melarangnya. "Jangan Paman Sanca, Paman Soka, jangan." Kedua prajurit itu terkejut. Perkataan Ayu meluncur spontan, disampaikan dengan setengah berteriak, tegas dan lebih bersifat perintah. Kedua prajurit itu tidak pernah menduga jika Ayu akan bersikap begitu kepadanya. Kedua prajurit itu pun sejurus menatap Ayu. Wajah keduanya terlihat tegang, suasananya benar-benar kaku dan beku. "Ini kawanku." Ayu memecah kebekuan suasana dengan memperkenalkanku dengan keduanya. Sejurus Ayu menatapku dan sambil tersenyum ia pun berkata, "Mas Dewangga, ayo kenalan dulu. Perkenalkan Paman Sanca dan juga Paman Soka. Saya kawan Ayu," kataku secara responsif sambil menjabat tangan keduanya satu persatu. Keduanya pun menyebutkan namanya masing-masing ketika menerima jabat tanganku kala itu, bahkan menunjukkan sikap hormatnya dengan cara menangkupkan telapak tangannya di dada seperti lazimnya menyembah. Senyum keduanya pun terkembang, kebekuan suasana mencair seketika. Ucapan selamat datang pun meluncur dari keduanya secara bersamaan. "Selamat datang Dewangga, selamat datang." "Terima kasih Paman Sanca, terima kasih Paman Soka," jawabku sambil mencoba mengakrabinya sedemikian rupa. "Baiklah Paman Soka dan juga Paman Sanca, kami mau masuk ke dalam," kata Ayu memohon diri. Setelah beberapa saat berbicara basa-basi dengan kedua prajurit yang menjaga pintu gerbang gapura itu, Ayu bisa merasakan gejolak hatiku. "Tenang saja, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa kok," lanjutnya menghiburku. Aku percaya saja dengan perkataan Ayu, karena hatiku mulai bisa tenang. Hanya saja aku masih merasa asing dengan keadaan di sekelilingku ini. Aku masih terus bertanya-tanya di dalam hatiku dan juga penasaran sekali. Sebenarnya di belahan dunia mana saat ini aku berada ya? Gumamku dalam hati bertanya-tanya. Tanpa terasa ayunan langkahku sudah sampai di teras pendopo. Aku kembali dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mata. Pemandangan yang mengingatkanku pada sebuah pertunjukan kesenian tradisional khas Jawa, yaitu kesenian ketoprak. Aku pun kembali dibuat terkejut ketika tatapan mataku tertuju pada seseorang yang menjadi sesembahan para prajurit itu. Orang itu mengingatkanku kepada kawan lamaku yang sudah lama sekali tidak bertemu. "Astaga, benarkah dia itu Suryo?" bisik hatiku bertanya-tanya. Sejak dikabarkan hilang dalam pendakian Gunung Semeru, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Suryo. Seperti kebanyakan orang, aku pun menganggapnya telah mati di gunung itu tanpa pernah ditemukan jasadnya. Oh Tuhan, sebenarnya aku ini sedang berada di tempat seperti apa? Hingga orang-orang yang dianggap telah mati yang aku temui, sulit bagiku untuk mempercayai penglihatanku sendiri. Itulah sebabnya aku pun merasa perlu bertanya kepada Ayu. "Ayu, benarkah yang duduk di singgasana itu Suryo ya?" Demikian perkataanku meluncur kepada Ayu. Mendengar pertanyaanku itu, Ayu pun terkejut. Ia pun menatapku dengan heran. Belum sempat Ayu menjawab pertanyaanku, tiba-tiba lelaki yang mengingatkan kepada Suryo itu, dia pun menyapa dengan riang dan lantang. "Hei Dewangga,
Aku tersentak. Kau Dewangga bukan? Kata Suryo dengan nada penuh dengan keyakinan setelah berdiri tepat di mukaku. Iya, jawabku terlontar begitu saja. Mendengar jawabanku secara spontan, Suryo pun kemudian memelukku rapat-rapat, seolah ingin melampiaskan kerinduannya setelah lama tidak bertemu. Bagaimana ceritanya hingga kau sampai berada di sini, Dewangga? Entahlah Suryo, aku sendiri juga bingung, jawabku terus terang. Aku kemudian mulai bisa menguasai keadaan. Suryo menatapku dengan iba, sebelum akhirnya merangkul pundakku dan membawaku masuk ke dalam pendopo. Sejumlah prajurit nyaris tidak berkedip menyaksikan kehangatan sesembahannya atas diriku. Siapa orang ini? Barangkali demikian hati-hati mereka bergumam atas diriku ini. Para prajurit itu menyibak memberikan jalan kepada kami dengan jalan menggeser tubuhnya. Sementara aku dan juga Suryo terus melangkah ke depan, hingga Suryo meminta aku duduk di barisan paling muka di antara para prajurit-prajuritnya itu. Wahai para prajurit-prajurit Kadipaten Sekar Langit, suara Suryo tiba-tiba menggelegar dan terdengar sangat berwibawa. Hari ini, kita semua kedatangan warga baru, namanya Dewangga. Lanjut Suryo memperkenalkan diriku di pertemuan itu. Aku mulai sedikit tahu di mana sebenarnya sekarang diriku ini sedang berada. Ya, setidaknya dari nama tempat yang disebutkan itu, Kadipaten Sekar Langit. Sungguh sebuah nama tempat yang asing di telingaku, Kadipaten Sekar Langit. Dan kamu Dewangga, suara Suryo menggelegar hingga membuat lamunanku buyar. Iya Suryo, jawabku spontan, dengan setengah tergagap-gagap, karena terkejut oleh sapaan Suryo yang tiba-tiba itu. Aneh sekali, secara serta-merta jawabanku menimbulkan suasana gaduh. Hei warga baru, tolong hormati sesembahan kami, kata seorang prajurit tiba-tiba. Ya, jangan kurang ajar kamu, memanggil sesembahan kami seenakmu saja, timbal seorang prajurit lainnya penuh dengan luapan kemarahan. Kamu ini seperti orang yang tidak punya tata krama ya, serga yang lainnya dengan penuh emosi. Ayo, segera meminta maaf kepada sesembahan kami, Paduka Yang Mulia Kanjeng Adipati Suryo. Tukas seorang prajurit berkuluk yang duduk di sebelah kiri Suryo. Aku hanya pelongo-pelongo saja, tidak tahu kan, ya sama sekali tidak mengerti atas apa yang telah aku lakukan, hingga aku dikata-katai seperti itu, dikatakan tidak punya tata krama, kurang ajar, tidak hormat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja semua seperti hendak memusuhiku. Mulai saat ini, demikian Suryo melanjutkan kalimatnya kepadaku. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus memanggilku dengan sebutan Kanjeng Adipati, seperti para prajurit yang lainnya. Aku hampir tidak percaya dengan yang dikemukakan oleh Suryo. Seolah mimpi, tidaklah aku salah mendengar. Kau dengar apa yang aku katakan, Dewangga? Kata Suryo seperti hendak memaksa aku untuk segera memberikan jawaban. Iya, saya mendengar Kanjeng Adipati Suryo, kataku setelah terdiam beberapa lama. Rupanya, Suryo cukup puas dengan jawabanku. Senyumnya mendadak terkembang sambil mengangguk-ngangguk. Kemudian, ia memerintahkan 2 prajurit untuk membawaku pergi dari pendopo itu. 2 orang prajurit itu adalah Paman Soka dan Paman Sanja. Di manakah Ayu? Hatiku bertanya-tanya. Ayu tiba-tiba seperti menghilang setelah mempertemukan aku dengan Suryo. Saat aku tengadahkan wajah ke angkasa, terlihat olehku sekeping rembulan timbul tenggelam di ayun mega. Malam itu langit bertabur bintang gemintang yang menawan. Saat hendak kuayunkan langkahku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pandangan mataku tertumpuk pada sepasang kunang-kunang. Binatang terbang dengan cahaya yang berpendar-pendar. Sejenak langkahku tertahan hingga sepasang kunang-kunang itu hilang dari pandangan. Aku tidak ingin memperdulikannya kecuali membiarkan ayunan kakiku melangkah ke rumah. Aku sudah berdiri di teras,
pintu rumah tiba-tiba terbuka lebar. Lampu penerangan rumah tampak terang benderang. Banyak sekali orang di dalam rumah. Mereka terdiri dari para lelaki. Hampir semuanya aku kenal, sebab mereka terdiri dari para tetangga sendiri. Sungguh sebuah pemandangan yang mengejutkan. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Kok digelar selamatan segala? Mereka duduk bersila dengan formasi melingkar dan beralaskan tikar. Di tengah-tengah mereka tertata sedemikian rupa tas-tas kresek yang dapat aku pastikan isi tas tersebut makanan dalam kemasan kotak-kotak kertas. Oh, selamatan apakah ini? Hati bergumam penuh tanda tanya. Setelah beberapa lama hanya berdiri termangu di teras rumah, tiba-tiba kesadaranku terjaga. Karenanya, secara spontan aku pun berucap salam, Assalamualaikum. Aneh, tidak ada satupun warga yang ada di dalam rumah itu menjawab salamku. Aku kira mungkin suaraku kurang keras, hingga tidak bisa didengar oleh mereka yang memang terlihat sedang asik mengobrol sendiri-sendiri, satu sama lain dengan yang ada di dekatnya. Aku kembali berucap salam, kali ini lebih keras lagi dan lebih mendekat. Aku berucap salam tepat di mulut pintu. Assalamualaikum. Aku berharap salamku akan mendapat jawaban sebagaimana mestinya, tetapi toh sia-sia belaka. Tidak ada satupun yang menjawab salamku. Aku heran bercampur geram, kesal dan kecewa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu mendadak tulis semua? Karena tetap tidak ada jawaban, meskipun sudah berkali-kali kuucapkan salam, kesabaranku hilang. Aku pun menyeruak masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku sengaja berlaku sedemikian rupa dengan harapan bisa menarik perhatian mereka. Tetapi sia-sia, keanehan kembali terjadi tanpa kompromi. Tidak ada seorang pun melihat kehadiranku, sosokku tidak lebih dari angin lalu. Aneh, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bisa buta semua? Mereka tetap mengobrol dengan asiknya loh. Kadang diseling oleh pecahnya derayan tawa. Kehadiranku di tengah-tengah mereka tidak ada satupun yang melihatnya. Aku semakin heran dan bingung oleh keadaanku sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa melihat kehadiranku. Mereka benar-benar tidak bisa mendengar ucapanku. Mereka tiba-tiba seperti gerombolan orang-orang buta dan tuli. Kini apa yang harus aku lakukan agar terjadi reaksi atas keberadaanku? Aku mencoba berpikir keras sebelum akhirnya muncul ide untuk menepuk mereka satu persatu. Ternyata sama saja. Saat mereka aku tepuk satu persatu kala itu sama sekali tidak bereaksi. Aku pun tiba-tiba emosi. Tindakan lebih ekstrim lagi aku lakukan. Mereka pun secara serta-merta aku tampar mukanya satu persatu dengan sepenuh tenaga. Tetapi percuma saja. Mereka tiba-tiba mati rasa semua. Oh Tuhan, aku ini sebenarnya makhluk apa? Tanyaku gamang. Sebelum akhirnya menangis pilu di salah satu sudut ruang tamu yang dijadikan tempat salamatan. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan ratapanku. Sesaat kemudian, aku melihat Om Bowo mendekati Kiai Nawawi. Kiai Nawawi adalah tetua di kampung kami. Ia biasa dimintai tolong warga untuk memimpin doa bersama seperti tahlilan atau yasinan. Pak Kiai Nawawi, aku kira seluruh undangan sudah hadir semua, kata Om Bowo memberitahu Kiai Nawawi. Aku mendengar dengan jelas sekali perkataan Om Bowo kepada Kiai Nawawi itu. Melihat Om Bowo berbicara kepada Kiai Nawawi, semua undangan mendadak diam. Tidak lagi ada obrolan, soalnya mereka paham bahwa acara akan dimulai. Om Bowo melanjutkan ucapannya kepada Kiai Nawawi. Saya mohon Pak Kiai memimpin tahlil ini untuk memperingati 7 hari kepergian keponakan saya Dewangga. Astaga, kataku terpekik. Bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main, ternyata aku ini sudah dianggap mati. Bahkan malam ini merupakan hari ke-7 kematianku. Teganya mereka menganggapku sudah mati, batinku menelangsa. Hatiku serasa hancur berkeping-keping. Oh, aku tidak boleh diam. Aku harus berbuat sesuatu agar mereka berhenti kurang ajar.
Sekonyong-konyong aku pun memprotesnya dengan suara sangat keras disertai luapan amarah yang membara. "Woi, jangan ngawur, jangan ngawur. Aku belum mati. Aku ini belum mati loh," protesku dengan berteriak-teriak keras sekali. Aku benar-benar tidak terima dianggap telah mati, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar teriakanku. Sama sekali tidak mendengarnya. Teriakanku yang berulang-ulang dan sangat kencang itu tidak berarti apa-apa soal tidak terjadi apapun di situ, hingga Kiai Nawawi melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nawawi mulai membuka acara dengan ucapan salam, dan warga yang hadir pun secara serempak menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, izinkanlah kami sebagai wakil dari Sohibul Hajat mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semua. Sebelum acara tahlilan peringatan 7 hari berpulangnya saudara kita Dewangga kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah, kata Kiai Nawawi kepada para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut para kondangan atas ajakan Kiai Nawawi. Keterlaluan, kalian semua keterlaluan. Aku belum mati, aku ini belum mati. Tidakkah kalian ini semua melihatku masih hidup? Hentikan segera tahlilan ini, hentikan. Aku marah semarah-marahnya. Aku bingung setengah mati. Sejenak aku berpikir keras, apa sekarang yang harus aku lakukan? Ideku pun kemudian muncul, hingga aku berlari mendekati Kiai Nawawi dan langsung membungkam mulutnya. Keanehan kembali terjadi. Meski mulut Kiai Nawawi telah kubungkam sedemikian rupa, toh seolah tidak pernah terjadi apa-apa, hingga lancar-lancar saja ia lanjutkan tugasnya memimpin doa. Dalam keadaan setengah putus asa, marah, kesal, dan kecewa, tiba-tiba terbesit hasratku untuk menghentikan tahlilan tersebut dengan mengobrak-ngabrik hidangan makanan yang akan dibawa pulang oleh para undangan itu. Tanpa buang-buang waktu, sekonyong-konyong aku hamburkan tas-tas kresek hitam yang berisi kotak-kotak makanan itu. Aku lempar-lemparkan ke atas secara membabi buta. Kok anehnya, tas-tas kresek yang berisi kotak-kotak makanan tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Seinci pun tidak berubah dari tempatnya, tetap tertata dengan rapi sedemikian rupa. Aku panik bukan main. Sebab baik tanganku atau kakiku yang aku gunakan untuk mengobrak-ngabrik pinggisan-pinggisan itu mendadak serasa berubah menjadi semacam partikel-partikel yang amat rapuh. Ya, seringan apapun benda-benda yang kulempar atau kutendang justru membuat anggota badanku ambyar seketika dan terlihat seperti tepung yang sangat lembut. Sungguh ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat-sangat absurd. Betapa tidak, tiba-tiba saja jemari-jemari tanganku ini ambyar menjadi butiran tepung. Setiap kali menyentuh benda apapun, begitu juga dengan kakiku. Tetapi begitu tidak bersentuhan, kembali seperti semula secara otomatis. Aku benar-benar sedih, kecewa dan juga putus asa atas keadaan diriku. Betapa tidak, setidaknya bagi para undangan itu, keberadaanku adalah ketiadaanku. Aku kira keberadaanku nyaris seperti udara yang tidak bergerak, dan karenanya aku pun sangat mendambakan bisa jadi angin, sehingga meskipun tidak terlihat bisa dirasakan hembusannya. Ya, hanya dengan menjadi angin, barangkali mereka bisa merasakan kehadiranku. Keberadaanku sekalipun tidak kasat mata, kini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, kecuali hanya meratapi nasibku yang malang. Apapun yang aku lakukan tidak ada gunanya, sia-sia. Dia membisu atau berteriak sekeras halilintar tidak ada bedanya. Aku hanya bisa melihat dan juga mendengar saja. Melihat apa saja yang dilakukan, mendengar yang apa saja diperbincangkan. Dulu aku pernah mengira orang yang tidak dianggap itu adalah orang yang paling sedih. Tetapi rupanya ada yang lebih menyedihkan lagi dari itu semua. Dan itu adalah orang-orang yang mengalami nasib seperti diriku ini. Keberadaannya adalah ketiadaannya yang memilukan,
Aku sudah tidak ada bagi mereka. Sama sekali tidak ada, sekalipun hanya getarannya saja saat aku merenungi nasibku di tengah para undangan tahlilan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang meratap-ratap sangat memilukan. Duh, anakku Dewangga, Dewangga, mengapa secepat ini engkau tinggalkan ibumu, nak? Aku tersentak. Hatiku tiba-tiba tersayat oleh suara tangisan ibuku. Secara refleks, aku beranjak dari tempatku. Secepat kilat aku berlari menemui ibuku yang ternyata berada di dalam kamarnya. Langkahku tertahan di mulut pintu kamar ibu yang terbuka lebar. Sejenak aku berdiri terpaku di mulut pintu, mataku nyaris tidak berkedip menyaksikan 3 perempuan yang sangat aku sayangi sedang bertangis-tangisan. Mereka adalah ibuku dan kedua adik perempuanku. Ibuku duduk bersandar pada tumpukan bantal dengan kaki berselonjor. Separuh badannya terbalut selimut tebal, kakinya tidak kelihatan, sementara adikku Windari dan juga Sandrina berada di sisi kiri dan juga kanan ibu. Di dalam kamar itu pula terlihat beberapa tetangga yang bersimpati pada keluargaku. Mereka sepertinya sedang berusaha menenangkan ibuku dan kedua adikku. Pemandangan kedukaan yang nyalang di depan mata sungguh menggetarkan hatiku dan juga mengharu biru. Aku sudah tidak tahan lagi untuk tidak segera menghambur dan memeluk ketiganya. Ibu, Sandrina, Windari, terpekik sapaku sambil menghambur kepadanya dan memeluknya rapat-rapat. Anehnya, mereka sama sekali tidak bergeming, tidak ada reaksi apapun atas kehadiranku. Sepertinya mereka tidak melihatku, sepertinya mereka tidak mendengarku, sepertinya mereka telah mati rasa. Kuulang sapaku, kembali kuulang dan kuulang-ulang lagi. Ibu, ini aku ibu, ini aku. Anakmu Dewangga tidak mati, Bu. Ibu, aku ada, Bu. Aku masih hidup. Ya, aku masih hidup, Bu. Sandrina, Windari, tidakkah kalian bisa melihatku? Ini aku, kakak kalian. Aku ada di sini. Aku tidak mati. Oh, tetap saja. Tidak ada reaksi apapun. Sekalipun sudah ku keraskan suaraku sedemikian rupa, saking kerasnya gendang telingaku rasanya mau pecah oleh kencangnya suaraku sendiri. Aku tidak mati, aku ini masih ada. Lihatlah ini, aku masih bersama kalian, aku masih hidup. Kataku berteriak-teriak seperti kerasukan. Aku berharap sekali mereka mendengarku. Mereka melihatku, tetapi harapan tinggal harapan. Kehadiranku tidak pernah lagi ada dalam anggapan mereka. Aku terlanjur dianggap mati. Mati tanpa pernah diketahui mayatnya. Aku bisa merasakan kehilangan mereka atas diriku. Sedu sedan tangisan ibuku tidak kunjung padam. Namaku terus disebut-sebutnya dalam ratapan kedukaan yang dalam dan sangat memilukan. Begitupun dengan kedua adikku, mereka terlihat sedih sekali. Matanya sembab, wajahnya menyimpan duka yang dalam. Aku tidak melihat ada kerelaan di antara ketiganya. Mereka benar-benar terlihat terpukul dan merasa kehilangan atas diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab apa yang telah aku lakukan untuk membuat mereka percaya bahwa aku masih ada tidak pernah sampai. Aku cuma bisa menangis terseduh menyaksikan semua itu. Kasihan mereka, terlihat sekali kalau merasa sangat kehilangan dan terpukul atas kejadian yang menimpaku. Acara tahlilan memperingati 7 hari kematianku tanpa terasa selesai juga. Semula aku tidak percaya dengan perubahan keadaan atas diriku ini, tetapi akhirnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayainya. Setelah melakukan berulang-ulang dan ternyata hasilnya tetap sama. Setelah aku merasa mentok atas semua yang telah aku perbuat, puncaknya aku pun berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Aku berusaha dan terus berusaha bisa menerima takdir keadaanku sebagaimana adanya. Perlahan ku katupkan mataku, lalu melenggang dalam kesunyian tanpa beban dan keinginan. Sejenak ku rasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, teman-teman.
Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pokoknya untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga mensupport channel ini ya teman-teman, untuk berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin artikulasi banyak yang salah atau pembawaan saya terlalu bagaimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.